Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan doman. Doman adalah tanggungan. Qala musannifu rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Sebelum masuk ke pembahasan, kita akan mengenalkan istilah di dalam bab ini. Yang pertama, domin. Domin adalah orang yang menanggung. Yang kedua, madmun anhu adalah orang yang ditanggung. Yang ketiga, sohibul haq, orang yang mempunyai hutang, piutang. Atau bisa juga orang yang meminjamkan uang, istilahnya seperti itu. Faslun fid domani, pasal. Ini adalah sebuah pasal fid domani di dalam tanggungan. Wa huwa masdaru domin tu syai'a domanan. Secara bahasa adalah masdar dari kata domin tu syai'a domanan. Nah, ini keterangannya. Menanggung siapa aku syai'a pada sesuatu domanan dengan tanggungan ida kafal tuhu apabila menanggung siapa aku pada sesuatu. Wasyar'an dan secara syara adalah iltizamu ma, menanggungnya sesuatu fi dhimmatil ghair, di dalam tanggungan orang lain, minal mali, di dalam harta. Nah, jadi di sini adalah secara syara itu menanggung sesuatu dalam tanggungan orang lain dari harta. Jadi secara syara adalah kesanggupan menanggung harta yang menjadi tanggungan orang lain. Misalkan ya, si A dan si B. Si A punya utang sama si B 1 juta. 1 juta. Kemudian ada si C. Ini si C adalah domin, penanggung. Maka yang bayar adalah si C karena dia yang menanggung. Nah, seperti itu. Wasyartu domin, dan adapun syarat domin, syarat orang yang menanggung, ayakuna adalah ada fihi, di dalam domin, ahliyatut tasarrufi, apa ahli tasarruf, orang yang ahli, sifat ahli tasarruf. Artinya syarat orang yang menanggung ini adalah orang tersebut ahli tasarruf, bukan orang yang dibatasi transaksinya seperti anak kecil, orang gila, dan orang bodoh dan sebagainya. Nah, ini nggak boleh. Nah, jadi syaratnya adalah ahli tasarruf. Dia balik, dia berakal, bukan anak kecil, bukan orang gila, bukan orang bodoh. Nah, seperti itu. Wa yasihu domanu duyuni al-mustaqirrati, dan sah apa menanggungnya hutang-hutang al-mustaqirrati yang tetap, apa duyun, mati di dalam tanggungan, ida ulima apabila diketahui qadruha, apa kadarnya duyun. Nah, jadi sah menanggung hutang yang tetap di dalam tanggungan apabila kadarnya diketahui. Contoh, si A dan si B. Si A meminjam uang kepada si B 1 juta. Ini kan 1 juta angka sudah diketahui. Si C menanggung. Jadi si C yang membayar kepada si B, bukan si A. Karena si C orang yang menanggung. Nah, ini sah kalau angkanya sudah diketahui. Tapi kalau angkanya belum diketahui, misalkan si A dan si B. Si A punya utang kepada si B, angkanya nggak jelas, nggak tahu. Si C yang menanggung. Nah, ini yang tidak sah. Wa taqyidu bil mustaqirrati, dan terdapat pembatas atau wa taqyidu ini adalah batasan. Bil mustaqirrati, dengan mustaqirrah, yushkilu ialah kejanggalan, janggal atau muskil, alaihi atasnya takyid, sihhatu domanis sodaki, apa sahnya tanggungan sodak mas kawin, qabla dukhul, sebelum dukhul. Fa innahu, karena sesungguhnya sodak, hina idin, ketika itu, ghairu mustaqirin, ialah tidak tetap, fi zimmah, di dalam tanggungan. Jadi kata takyid memberi qayyid mustaqirah menimbulkan kejanggalan akan sahnya doman atau mas kawin, doman mas kawin sebelum melakukan hubungan suami istri. Nah, padahal saat itu hutang tersebut belum menetap di dalam tanggungan. Artinya ketika ada A nikah dengan si B, nah, mas kawin ditanggung oleh si C. Nah, dia belum duhul, belum bersenggama, sudah cerai.
Nah, ini dia si C ini menanggung mas kawin. Nah, padahal belum duhul, ini sah. Kalau sesuatu yang sudah duhul, maksudnya si A dan si B ini menikah, dia belum duhul. Itu dalam istilah nanti belajar di bab nikah, ini maharnya boleh dikembalikan karena belum duhul. Dia cerai, belum duhul, boleh dikembalikan. Nah, si C, keadaan si C, dia si A dan si B baru nikah, belum duhul. Mas kawinnya ditanggung oleh si C. Nah, ketika belum duhul ya, ini sah ya, walaupun belum tetap, maksudnya seperti itu. Walihada dan ini untuk ini. Jadi walihaja oleh karena ini lam tabir tidak menganggap ar-Rafi'iyu siapa Imam Rafi wan Nawawiyu dan Imam Nawawi illa kaunadaini sabitan laziman kecuali keberadaannya hutang sabitan adalah tetap laziman yang lazim. Jadi Imam Ar-Rafi dan Imam Nawawi tidak mensyaratkan kecuali hutang tersebut sudah tetap dan lazim. Jadi hutangnya memang sudah tetap dan lazim. Wa kharaja biqaulihi dan keluar biqaulihi dengan perkataan musannif. Mengecualikan dengan perkataan musannif ida ulima apabila diketahui qadruha apa kadarnya. Jadi mengecualikan dengan perkataan musannif ida ulima qadruha ad-duyunu. Maksudnya adalah mengecualikan dari lapat duyun al-majhulah yang tidak diketahui. Hutang-hutang yang tidak diketahui fala yasihu maka tidak sah. Domanuha apa menanggungnya hutang yang tidak diketahui kama sayati sebagaimana perkara sayati yang datang apa ma. Jadi pengecualian perkataan musonib ida ulima qaduha duyunu al-majhulatu apa hutang-hutang yang tidak diketahui. Jadi tidak sah menanggungnya hutang yang tidak diketahui. Nah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti. Wali sohibil haqqi ay adaini, maksudnya untuk sohibul hak. Sabit untuk sohibul hak, maksudnya pemilik piutang, mutola batu man, ialah menanggung. Maksudnya mutola batu man itu menanggung atau menuntut, meminta, menagih gitu. Jadi mutola batu man itu menagih orang, sya'a yang menghendaki siapa sohibul hak, yang menghendaki siapa pemilik piutang, minad domin dari orang yang menjamin, wal madmuni anhu dan orang yang dijamin. Wahwa dan adapun madmuna al madmunu anhu orang yang dijamin, wahwa man ialah orang alaihi yang atasnya orang adainu apa adapun hutang. Nah, di sini bagi orang yang memiliki hak, maksudnya hutang tersebut diperkenankan untuk menagih siapapun yang ia kehendaki, baik domin atau orang yang menanggung, dan madmun anhu atau orang yang memiliki tanggungan hutang. Nah, jadi A dengan si B. Si C adalah domin, penanggung. Si A tidak bayar-bayar, si C akhirnya yang menanggung. Nah, si C akhirnya yang menanggung. Nah, untuk sohibul hak ini si B, orang yang memiliki piutang. Nah, ini boleh meminta atau menagih kepada si A atau si C ini. Mungkin jatuh tempo tanggal 10 November. Sudah lewat tanggal 10, maka si A, si B boleh menagih pada si A dan si C. Dua-duanya boleh. Boleh dua-duanya ditagih, tapi yang bayar salah satunya. Kemudian wahuaman maksudnya adalah adapun orang yang ditanggung ialah orang alaihi yang atasnya orang adainu apa hutang. Jadi madmun anhu itu yaitu orang yang memiliki tanggungan hutang. Kemudian idza kana domanu alama bayyana, apabila ada apa tanggungan alama bayyana atas apa-apa yang kami telah jelaskan. Sakitun itu gugur fi aksari di dalam kebanyakan nusahi al-matni, kebanyakan naskah matan. Jadi ada lafaz idza kana domanu ala ma bayyana, apabila ada apa doman tanggungan ala ma bayyana
atas apa-apa yang kami jelaskan. Jadi ibarah ini yang tidak kana domanu ala mabayana ini sakitun gugur fi aksari nusail matni di sebagian naskah di kebanyakan naskah-naskah matan seperti itu. Jadi nanti insya Allah kita lanjut di ibarah selanjutnya. Mungkin sampai sini dulu, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.